Setiap ngaji ini sebenarnya yang tersembunyi di sini menjawab soal masalah yang sedang kita hadapin. Nah, siapa yang paham dapat itu jawabannya. Saya kan nggak tahu, kan saya ceritanya baca kitab dah baca. Kalian masing-masing. Yang tersembunyi daripada untuk ilmu ini menjawab soal masalah yang sedang kita hadapin. Apapun. Maka semakin lama semakin penuh dengan keyakinan. Ini saya ulang-ulang lagi memang. Pertama untuk diri sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi maksud daripada ilmu ini hendak mensabitkan bagi kamal zatnya, menetapkan kamal sempurna zat Allah Ta'ala ya, Tuhan kita, dan mensabitkan sifat yang kamalat, sifat yang sempurna. Ini maksud ngaji ilmu fikih tauhid ini ya. Dan tunggal pada menjadikan alam ini, nggak kongsi-kongsi ya. Tak tolong ini tidak. Itu untuk menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala aja. Tunggal menjadikan alam ini dan menafikan dia daripada segala sifat yang kekurangan. Itulah tujuan ngaji itu nanti. Nanti baru terangkan satu-satu lagi ya. Tapi kalau ada orang bilang kun kata Allah payakun kata Muhammad, kafir ini. Berarti Allah tak tolong sama Nabi Muhammad, enggak. Kun kata Allah, kita ada banyak orang kajian-kajian sesat tuh kayak gitu. Kun kata Allah payakun kata Muhammad, berkat la ilaha illallah. Nah, ilmu kesaktian mandrakuna katanya kan. Nah, kafir itu. Berarti di situ nanti Allah menjadikan ini tak tolong sama Muhammad. Inilah guna ngaji ini, supaya tunggal dia esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Muncul lagi pertanyaan, kalau itu untuk apa kiraman katibin itu dicatat-catat lagi? Untuk kesaksian kita, kebesaran Allah Ta'ala itu nggak bisa, supaya kita nggak bisa nolak lagi. Kalau nggak usah kenapa? Nggak apa-apa. Kita dulu pernah tergelincir, macam mana Pak Ustaz? Sadar balik. Nah, kalau tahu tergelincir di mana, sadar tarik balik tempat jatuh. Kalau nggak tahu, nah cukuplah kita kalau mau sholat sahadat dulu, mau baca Al-Quran sahadat dulu, mau ibadah sahadat dulu. Udah. Tapi kalau kita tahu jatuhnya, gak usah bilang lagi, renungan sendiri aja, gak usah bilang-bilang ya. Setiap buatan maksiat yang salah, tahu saya ceritakan sama orang. Nanti kami jadi saksi semuanya, gak usah. Sendiri aja, paham kan? Kalau kita punya buat kesalahan, melanggar hukum syarak segala macam, gak usah cerita. Ada orang bangga dengan ceritanya itu. Itu pakai TV, itu banyak nih ustaz-ustaz tuh, para ulama. Kalau saya dulu mabuk aja kerja saya katanya. Dulu ya katanya. Nah, seluruh Indonesia dengar. Jadi saksi kan? Nggak boleh bilang itu. Nah, balik ke Pak Hanafi tadi. Kalau kita ada terjatuh sekali, nah, sadat balik. Tarik di mana tempat jatuh. Gitu ya. Ngerti nggak? Kalau ngerti, saya terangkan. Tarik balik di mana tempat jatuh. Udah 2 kali ya. Kalau kita tahu di mana jatuh kita, sahadatnya mesti ditarik balik tempat kita jatuh. Itu caranya macam mana Ustaz? Nah, tapi bagus saya cerita ya. Iya. Kita lah bisa membunuh orang dengan ada ilmu santet. Keris kita bisa berdiri, kita baca, apalagi kita baca berdiri, terbang. Kita bisa membunuh orang. Murtad ya, kafir udah sini. Nggak ada tuh semuanya. Kalau sudah kita kaji ini, maka guna kaji itu menafikan tunggal Allah sendiri membuat apapun, nggak pakai kongsi gitu. Udah? Nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allah telah yang matikan, bukan aku. Itu cara nariknya balik. Kalau itu jatuhnya. Udah? Atau ada sesuatu yang haram kita halalkan, sadar balik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, sesungguhnya yang haram itu haram hukumnya, itu tarik balik. Itu yang dimaksud dengan tarik balik di tempat jatuh. Baru sah Islam kita. Sekaranglah kesempatan kita kaji itu balik. Makanya saya ini kalau kata petua guru lu gini, kalau kita nanam pokok bunga atau entah tanam apa, 10 pot tanam lah katanya. Yang tumbuh cuma 2, berarti bibit tak bagus.
tumbuh 8, 2 mati, itu tanah tak bagus. Pakai timbangan semua ini, bukan asal jadinya. Yang ngaji, yang belajar, yang ngajar sama tuh. Makanya sekarang banyak para guru, para ustadz nggak peduli mau ngerti nggak ngerti, lentak kalau situ kan. Itu bibit nggak bagus, nggak mau tahu. Kenal nama pun nggak ya kan. Kita bilang itu guruku, guru belum tentu ngaku kita murid kok. Nah, saya belajar. Yang paling abdal murid, guru ngaku murid, murid ngaku guru, atau paling abdal. Yang paling parah guru tak ngaku murid, murid pun ngaku guru. Itu paling parah. Tapi dua yang tersembunyi lagi. Guru ngaku murid, murid tidak. Atau murid ngaku guru, guru tidak. Timbang di mana masalahnya? Tapi pertanyaan Pak Hanafi udah paham ya. Kalau belum jangan bilang udah ya. Untuk supaya kesahan iman kita itu maka tarik syahadat. Maka disuruh Nabi syahadat. Mau sholat syahadat dulu. Nggak tahu kita, entah udah keluar awak. Nggak salah sholat awak. Nggak sadar mulutnya. Lupa pula nih, banyak pula ya kan. Nah, lupa. Secara umum Ya secara umum udah. Kalau lupa udah. Maka saya bilang tadi, kalau kita ingat di mana jatuh, tarik balik. Nggak ingat, syahadat lah. Tasdiq ke hati. Yang mana kita tasdiq? Ini kita kaji tadi nih. Tunggal Allah menjadikan ini semuanya. Nggak campur tangan orang lain. Apa tukang santet itu bunuh orang? Tidak. Kalau ada dua kekuatan, tukang santet bisa nyantet orang, Allah bisa. Dosa liman kafir lah kita itu. Esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Itu mesti tasdiqkan di hati. Dalam rangka itulah belajar ilmu tauhid ini. Kalau sakit berobat ya makanlah. Apa obat itu yang menyembuhkan? Tidak. Sampai ada orang supaya jangan asik gelisah aja hatinya. Selama ini obat itu berbekas kan. Pegangannya bodrek tuh. Bodrek dengar ya kau ya kata. Kau bisa nyembuhkan, aku kena saret aja berobat ini. Kau enggak, baru telan. Sampai dicakap. Kalian jangan bikin gitu. Ada yang nengok, udah nyala enggaknya. Ada yang nengok kan, kaji disalahi Pak Nabi. Diurut lagi, siapa gurunya? Mampus lah. Sudah. Jadi Bapak yang bertanya, Bapak dapat jawabannya. Itu hak Bapak udah. Jawaban itu, maka dapatlah manfaatnya. Dapatlah ilmu tadi, maka hidupnya semakin enak, bahkan nikmat. Orang mau nanya kok. Arti ilmu tahu, kuncinya tanya. Maka semakin ramai ilmu bertanya, makin banyak dapat kita ilmu. Ke saya nggak ada apa-apanya kok. Kalau kalian bertanya ini, kalau kasih tauhid ya. Saya nggak mau si mujarab bertanya. Allah Ta'ala menjadikan mujarab bertanya. Itu kan jangan lihat satu yang menjadi satu. Maka sebelum saya mohon kepada Allah Ta'ala juga, kasih jawabannya buat makhluk ya Allah. Kau yang dudukkan aku sini kok. Jadi selama ini pertanyaan saya sudah terjawab kan? Kenapa saya bilang? Ya bisa, orang saya minta tolong Allah Ta'ala juga. Kalau datang geram saya itu ya, minta ya Allah. La ilaha illallah musakir kulli syai'in Allah yang diam aja belum orang diam. Enggak bisa bertanya kan. Ada yang mau tanya tapi enggak sempat, enggak bisa. Allah Ta'ala diam kayaknya kok. Allah enggak sedap, enggak enak pikirannya. Enggak. Sibuk apa bilang? Apa saya tanya lupa. Enggak saya kasih konang saya bilang. Nanti rasakanlah enaknya ini. Maka makin lama makin enak bahkan nikmat. Kalau belum paham, sabar dulu ya, sabar dulu. Heri kalau tahu alhamdulillah, kalau paham ya. Kalau nggak tahu ya, sabarlah dulu jawabannya ya. Orang kita sesama kita sekarang sering pandang berkata duluan di mata tuh ya. Ya ada nggak? Ada. Semakin kita gali, kok bisa ada? Ya ada sama-sama ada malaikat mulim di dalam diri kita masing-masing. Makanya nggak bisa nokoh. Dicoba ilmu ini supaya benar-benar nyata bahwa ilmu ini jelas, nyata, bisa buktikan, bisa. Dek,
sama istri ini. Tapi kita niatnya bukan cakap sama istri, sama muhlim malaikatnya itu. Muhlim ini nggak nokong, nggak bisa nokong. Malaikat itu tahan aja kan. Ada malaikat muhlim dalam diri kita itu. Bisa ada duit? Mana ada katanya. Kalau bohong deh, bohong kata. Kita muhlim kita. Bang nanya bukan mau minta duit, mau ngasih duit, makanya tanya. Walaupun nggak ada, udah kasih duit. Baru ngaku nanti kan. Ada. Jadi supaya duduk kayak betul kayak gini ya. Jelas, nyata, bisa buktikan. Bisa kalau kita memang membuktikan. Kita nggak membuktikan ya udah. Ngerti Heri? Kalau ngerti alhamdulillah, kalau nggak udah. Ngerti alhamdulillah, nggak ngerti nggak mau bertanya, tahankanlah. Jadi waktu mau nanya sama istri tadi, kita niat kita rapat itu nanya mungkin dia gitu. Iya, muhlim nggak? Kalau dia kita tanya dua yang menjawab itu setan sama nafsu. Musuh kita dengan dua, setan sama nafsu. Kalau muhlim itu malaikat, satu makhluk Allah Ta'ala yang dijadikan taat aja kerjanya. Makanya dia nyuruh kita sholat subuh, sholat dulu. Ini yang baik-baik dia suruhnya gitu. Jangan ambil. Ada tuh hati rumah kita itu. Makin rajin kita belajar, tahulah kita itu nanti. Ngebut pelan aja. Nggak lama tidak tabrakan. Muhlim itu kasih tahu itu. Malaikat muhlim. Berarti semacam teman kita juga. Ya, orang dalam diri kita. Dia ngasih kabar baik terus. Itulah imbang melawan nafsu setan sama nafsu kita itu. Dengan hatir sama Ustaz? Ya hatir itu kan. Itulah hatir itu. Malaikat muhlim. Semakin lama semakin mahir kita. Jadi kapan kalau mau belajar lebih halusnya lagi, kapan hatir itu kita terangkan dengarnya? Subuh. Subuh terang itu. Jadi kalau ibarat channel radio gelombang mana ini? Nah, gelombang mana? Subuh, nah subuh dulu deh. Sampai kita bangun, dia bicara terus tuh. Mana gelombangnya? Ah, ini deh muhlim tadi. Nggak ketokol lagi kita. Ah udah. Kalau ngaji ini enak cerita-cerita gini ya sana ya. Riwayatnya gitu, seorang wali bukan tanggung wali seorang wali ya. Ah, kau siapalah kawan ke surga nanti, dalam hati berkata-kata seperti itu. Oh, kalau kamu kawan ke surga pergi lo ke sana. Kalau kita bilang supaya mudah paham, ke Belawan, ke Canang katanya. Canang enggak. Tahu kalian Canang tempat apa kan? Tapi dia orang muhlim udah biasa pergi dah. Ke sana enggak betul, bukan muhlim barangkali ini gitu. Ragu dia. Padahal udah wali dia nih. Dia kan di mana kawan ke surga. Lagi dia bingung nengok ada kedai tua situ. Ada pula orang bilang dalam kedai tua, kenapa kau berhenti situ? Masuklah. Iya, suruh masuk pula kedai tua. Tolong wali. Mana mau sembarangan masuk kan? Kita nih asal masuk aja enggak. Ini udah salah nih. Udah salah nih. Pasti setan punya kerja. Masuk kedai tua. Enggak pernah masuk kedai tua kan apa kata orang kan itu kan? Kita selalu kadang-kadang itu bukan kata Allah Ta'ala, apa kata orang. Nah. Tahu-tahu bicara lagi orang dalam kedai tua. Kau mau cari kawan ke surga, udah jumpa, kenapa nggak masuk? Ya, kok tahu pula dia? Berarti ngomong ini pun gak ada sembarang orang ya kan? Kau udah capek-capek jauh-jauh datang, udah ke Belawan masuk ke Canang, masuk ke Tuhan. Tadi hati kamu nengok semana kawan kau ke surga, udah sampai sini kau mau pulang kau nih? Kok bisa tahu orang dalam tuh? Nah yang tahu wali itu wali. Masuk dia. Nggak usah ragu kalau masuk dia. Cuma saya yang cakap tadi. Ini kotor 80 orang. Berarti besar gitu aja. 80 orang. Nah, lagi minum itu kan. Ini yang 40 udah tobat kebaikan. Itulah kau ke surga. Kau yang 40 terusan kau lah. Kau menyerahkan surga, terusan kau lah. Kalau nobatkan yang 40 orang nih. Jadi dialog orang ini dua ini didengar sama yang 40 orang lagi yang belum tobat. Ih, ini yang datang nggak tahu Abu Yazid Bustami ini orangnya banyak. Abu Yazid Bustami itu. Dia kalau jalan kalau dari timur nampak orang matahari dua. Salah satu muka dia bercahaya gitu, luar biasa Abu Yazid Bustami. Ya, ini Abu Yazid Bustami yang udah sering ceritakan orang tuh. Tak payah tobat 40-nya. Tobat, itulah kawan bagus surga tuh. Dah ya, begitu tugas ya. Assalamualaikum. Belajar. Boleh coba, boleh.
Jadi aman kita dengan anak-anak kita ini. Anak mudanya, anak gadisnya, dari mana kau? Tapi cara memulhimnya, bukan sama dia. Selalu kali pulang bilang kerja kelompok, dari mana kau sebenarnya? Kerja kelompok, Pak. Dari mana kau sebenarnya? Bilang. Ulang lagi. Supaya tersentak mulhimnya itu. Nanti bisa jawab dia. Kalau bohong dia tuh, kita mulhim apa pula. Udah. Akhirnya takut dia berbuat apapun. Ayahku tahu aja ini gitu ya. Ya kan? Udah. Terusan. Makanya kalian pun yang ngaji juga, apalagi ibu perempuan. Assalamualaikum, saya tegur langsung gitu. Apa gitu? Apa tuh tahu aja gitu. Ya, tahu lah. Orang saya bicara sama mulhimnya. Kemana kok? Masak tuh. Memang masak dia. Nanti pulang ngaji, jam 10 ngaji, sebenarnya masak, belum masak, cemana nanti. Kita pegang juga, tegon juga buka, tapi masak dia. Nah, udah. Teknisnya cuma nanya sama malaikat mungkin. Nah, gitulah kau bertanya. Mereka ini kapan hatinya paling terang? Waktu subuh. Subuh sanda. Subuh dulu. Kau capek kali ngantuk, main subuh dulu lah. Nanti kamu tidur lagi. Itu boleh itu. Terus saja. Nah, kau tandai hatinya itu. Gelombang berapa dia? Supaya kau tahu, oh, ini dia gelombang. Gak salah lagi tuh, mudah-mudahan. Gak pernah salah itu. Saya mau naik, menurut saya lagi mau jujur atau bohong. Nah, boleh. Teknisnya itu cemana? Apanya? Apa kita ada bacaan dulu atau? Enggak usah baca bacaan, langsung aja. Sandra sedang bicara sama mulhim dia, sama malaikat mulhim dalam diri dia. Bicara. Oh, kalau mulai bagus, baca Bismillah. Mulai bagus lagi baca Yasin kok. Tidur ya. Maka kalau rasa gitu aja, gak usah tambah-tambah lagi. Bilang aja. Boleh coba sama istri sama anak, coba lah. Akhirnya terkunci anak ini, istri pun nggak bisa apa-apa, tahu aja laki ini. Nggak bisa macam-macam. Boleh dicoba, apa lagi? Jadi kalau tanaman yang saya bilang tadi, saya banyak kali yang subur-subur saya tengok, subur-subur kali tanaman. Cuma nggak batin tuh puas, ya. Puaslah batin tuh. Tapi syukuri itu ya, so ya syukuri. Sikit-sikit istrinya minta maaf sih, so ini. Bang maaf memang sebenarnya aku agak keras ngomongnya. Awak bukan keras, lempar segala macam, minta maaf. Nah, itu syukur itu, soy. Cepat, ya. Kok bisa gitu? Karena kita ikut peraturan juga gitu. Nah, ikut peraturan. Apa yang dari kamu jawab? Nggak cakap lah. Istri kau nggak ikut? Enggak. Share ini, kalau batin saya bilang kan dia nggak paham, dia nggak mau bertanya. Cuman bisa terangkan apa enggak ya gitu ya? Nah itulah, kau nggak mau nanya. Saya nunggu pertanyaan kau tuh. Kalau bicara dengan mulhim, kau WA sama si Anu tuh, siapa namanya tuh, nggak tahu lah kan. Pakai bicara sama mulhim kau, dapatlah kau jujur dia tuh. Tahu lah kau dia orang baik apa tidak ya? Kau manggil sayang. Udah sholat sayang, udah sholat yang, nanti jawabnya itu. Tapi kau bicara sama mulhimnya ya, nanti dibalasin itu. Udah, bohong kau bilang. Buat bohongnya besar, O-nya panjang itu. Bohong, O-nya banyak. Kalau mulhim kau bilang bohong dia, buatlah terus. Kita kejadian. Ah ini Mas Heri ini kayak main-main, tahu aja pengen. Nah, kemana kau tadi? Kalau bohong dia bohong. Sama siapa kau jalan tadi itu? Pemilih nih, bohong. Ketahuan langsung. Sampai situ aja ya. Karena sendiri dah banyak keterangan itu. Nah, itu makanya saya bilang agama ini mudah. Kalau kita paham mudah kali. Apa sih masalah kita, Lis? Apa yang memberatin? Rezeki Allah maha kaya, bukan kaya maha kaya.
Kok bisa payah? Tanyalah diri sendiri. Kita yang nyuruh ngaji kita Allah Ta'ala, bukan Zulkarnain. Disampaikan Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu wajib atas tiap-tiap muslim. Nah, dia nyuruh ngaji, Allah Ta'ala nyuruh ngaji. Nah, kita sakit, cocok disembuhkan apa tidak? Sembuhkan kan? Nah, itu aja. Sampai yakin dapat lah. Berapa orang dan yang ngamalkan? Sampai saya berani hari Rabu semalam, ada ibu-ibu sakit ya kan? Nah, berat kali, tapi ngelawannya ini lah, berat kali. Gini saya bilang, nanti kalau kau nggak baik, nggak usah ngaji lagi kau, saya bilang. Seperti gitu saya bilang, berani kali saya kan, tapi ngulang itu nggak bisa juga. Momen gitu baru nah, nggak usah ngaji lagi kalau nggak baik. Saya bilang. Lupa dia yang sakitnya. Nah, dia bisa, kenapa kita tidak? Gitu aturannya. Lupa dia sakitnya, nggak sadar ya, cuma nggak sakit aja. Kuasa utara itu, itu baca tauhid ini, nggak ragu kita kuasa utara, kuasa. Tapi kalau di sini nggak berani saya bilang itu, nanti kena katanya baik, katanya nggak baik. Udah tahu ya itu kan. Nah, kalau pun masalah berani saya bilang, kalau nggak sembuh kok nggak usah ngaji lagi. Yang nyuruh ngaji Allah Ta'ala, ya. Yang buat sakit Allah Ta'ala. Nah, sebenarnya kita ngaji, cocok disakitkan disembuhkan, pakai rugi akal. Itu heran. Saya sembuhkan kan? Ah, kebalikannya coba. Sakit, nggak tahan, berkunang-kunang kepalaku, nanar kepalaku, mata pun berputar-putar katanya kan. Kalau berputar-putar sakitan itu, kalau nggak berputar kanan kiri aja mata sekarang ini kan. Kalau gini keru namanya. Nggak ngaji, cocok disembuhkan enggak? Enggak. Maka syukur alhamdulillah kau ngaji malam Jumat. Kalau nggak habis lah kau udah. Kasih tempo waktu seminggu ya kan, ngaji dia, alhamdulillah. Kalau kita punya masalah pun ngaji, memang marah orang dengarnya, apa-apa aja, sedikit ngaji, gitu. Siapa yang bicara itu? Itulah setan tuh, kan mulai. Kalau mulai bilang ya betul itu udah, ngaji lah jawabannya. Nah, nafsu sama setan mana mau? Nah, kalian tukar aja gurunya. Nah, itu rusuh ada gurunya tuh. Saya ngomong aja katanya. Kata setan, iya dah lama aku bilang ini kata si nafsu. Dua deh. Kok ketahui kau nih kayaknya? Karena ada juga orang yang bilang gini, salah seorang bukan klien sini ada. Kau ngaji bisa sekali sana aja lah ngaji lah. Itu juga ya kok. Entah apalah kata. Itu juga cerita aja. Rupanya kalau sama saya langsung ya saya jawabnya. Rupanya kau makan tukar-tukar, nggak makan nasi ya. Yang pas malah ada yang nanya apa lagi itu lagi ya. Ustaz boleh kan seminggu sekali ngaji? Boleh saya bilang. Tapi seminggu sekali juga kau makan ya saya bilang. Makan mau 1 hari 3 kali. Seminggu berapa kali? Rih? 21 kali. Makanya akhirnya mau ngaji seminggu sekali aja, udah makan pun sekali aja. Tiap hari Minggu aja makan, itu nggak usah ya kan. Itu pun cari undangan kalau ada undangan baru makan ya. Kalau beli nggak sanggup, kalau undangan makan dagingnya kan. Yang udah jasa Allah Ta'ala punya, kok dekat yang punya. Ini kalau nggak kita tingkatkan sendiri, ya dengar ya, kalau nggak kita tingkatkan sendiri amal ibadah kita lakukan, salah kita sendiri. Sholat awal waktu, ngaji jangan pernah telat. Jangan sholat di belakang-belakang sampai habis, udah habis waktu baru sholat. Salah siapa? Kalau semuanya kita dulu kan jadi nomor 1, maka Allah pun akan bikin kita nomor 1 semuanya apapun. Pokoknya nanti bilang ini dia dulu, ini seri dulu, gitulah jadinya. Kalau kau belakangnya belakang juga lah. Karena kan kalian sedang dalam kompetisi nih kalian dua nih kan, yang mana duluan nih kan. Nah, betul kan sama awal waktu, kalau duluan itu. Nah, akhirnya memang kalau nggak kita buktikan nggak dapat ilmu.
inilah maksud dikaji ini ya. Maksud pada ilmu ini adalah mensabitkan bagi kamal sifatnya, zatnya Tuhan kita, dan mensabitkan sifat yang kamalat, yang sempurna dan tunggal daripada menjadikan alam ini, dan menafikanlah dia daripada segala sifat yang kekurangan, dan bersamaan dengan segala yang baru, dinafikan itu semuanya ya. Dan bikin lagi maksud daripada ilmu ini tidak mensabitkan keadaannya bagi Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala itu beberapa banyak rasulnya. Itulah mensabitkan keadaan Allah Ta'ala itu ya, Subhanahu Wa Ta'ala itu berapa banyak rasulnya. Semua nabi ini 124.000 orang, yang jadi rasul 113 orang, yang wajib kita ketahui fardu ain 25. Dan ialah daripada manusia yang terlebih kamal, manusia yang terlebih sempurna ya pada zamannya. Ia yang mempunyai segala sifat yang keelokan dan menafikan daripadanya segala kekurangan, dan wajib atas tiap-tiap orang membenarkan barang yang dihabarkannya daripada segala yang gaib-gaib yang lagi akan datanglah dan yang sudah dahulu. Maka sekalian itu benar lagi hak. Apa sampaikan Nabi sama kita itu semuanya benar lagi hak, benar ya. Ketahui olehmu, maka adalah manusia itu beberapa pangkat kepada iman itu. Ada kalanya dengan taklid, ada kalanya arif, memang pintar dia. Maka orang yang taklid itu yaitu etikat yang jazam, lagi mufakat pada hak, dan keluar daripada hatinya lagi membenarkanlah kan dia barang yang dihabarkan dia dengan ketiadaan dalil, ikutnya taklid itu ngikut ya, dan burhan keterangan. Maka yang arif itu ada kalanya itikadnya itu jazam, lagi mufakat barang yang pada Allah Ta'ala serta dengan dalil dan burhan juga. Inilah pada kebanyakan ahli zahir. Dan ada kalanya itikadnya itu jazam, lagi mutabik dengan hak, lagi mustafar dengan didapatnya dengan wijdan dan dengan keadaan yang berkehendak kepada dalil dan burhan keterangan. Maka inilah iman ahli khas, orang yang sudah khusus. Dan ada kalanya imannya itu sebab syuhud akan terjalin Tuhannya atas mata hatinya. Maka jadilah hapuskan padanya itu wujud yang lain pada Allah Ta'ala juga yang mewujud. Tiada ada sertanya suatu seperti yang disebutkan pada hadis ya. Kainullah walai sayun ma'ahu wa huwal ana kama kana alaih. Adalah Allah mewujud dan tiada ada sertanya itu sesuatu, dan itu sekarang seperti barang yang ada dahulunya atasnya. Inilah menghinggakan pangkat yang di atas martabat iman, ini yang paling tinggi ya, hawasul hawas namanya. Seperti kalau firman Allah Ta'ala walakuli darajatil a'malahu apa? Walikuni darajat mimma amilu. Arti dan sabitlah bagi tiap-tiap seorang beberapa pangkatnya daripada segala yang dari barang dikerjakannya, dan lagi firman Allah Ta'ala. Jadi masing-masing keimanannya lebih kurang gitu ya. Yarfa'ullahu allazi amanu minkum wallazina utul ilmi darajat. Telah mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka itu yang percaya daripada kamu dan mereka yang didatangkan ilmu itu beberapa derajat, masing-masing dengan derajatnya. Jadi ada orang yang diangkat namanya zuk, yang diangkat terjadi Allah Ta'ala, nggak payah belajar tauhid macam kita ini, langsung dapat tunjukkan Tuhan terus. Kalau Allah terserah Allah Ta'ala lah sampai di kita belajar udah sampai tamat, udah kita nggak duduk-duduk di hati ya. Nah masing-masing lah, ada orang diangkat langsung duduk dia. Seperti riwayatnya gini, ada seorang yang tinggal di sebuah pulau.
Terdampar sebuah pulau itu, situlah dia. Sendirian dia di pulau itu. Jadi rasanya pun nggak enak. Ini pasti ada yang menjadikan ya semua ini. Dia tinggal di pulau itu kan, nengok ke atas, nengok ke langit, nengok ke bawah, nengok hutan-hutan semua ini pulau itu. Pasti ada yang menjadikan sih Pak. Tuhan yang menjadikan kata hatinya. Tapi Tuhan itu mana nggak tahu. Bagus buatlah patung, buat dia patung. Ini aja aku bikinkan sebagai Tuhan. Nah, patungnya semua tiap hari. Masuk para sahabat yang menyiarkan agama Islam, yang dakwah kan, kapal masuk berapa? Ya ada orang. Apa kerja kau ini? Nyembah Tuhan lah kata. Bukan ini Tuhan. Ya Tuhan itu mana? Yang jadikan kita ini, yang jadikan kau semuanya kita. Itu Tuhan. Oh gitu ya. Nah berimanlah dia. Ini orang yang diangkat, itu orang diangkat. Bukan yang menjadikan semua itulah Tuhan. Ini patungnya bisa apa bisa aja nih. Masuk di akalnya. Ini kalau orang diangkat gitu kan. Kan bukan Tuhan, orang patungnya kau bikin pun. Enggak udah. Udah ikut sama kami, nggak usah kau di pulau sendiri ngapain. Ikut ke kapal. Jadi malam tuh orang tuh masing-masing ngambil lapak untuk tidur. Ditanyanya, kalian mau ngapain? Mau tidur lah. Loh, Tuhan yang kalian ajarkan sama aku itu apa dia tidur? Wah Allah Ta'ala nggak tidur. Ih nggak beradab kali ya kalau Tuhan nggak tidur, apa tidur itu? Nggak tidur langsung deh. Terus kalau dia nggak ada tidur lagi deh. Nggak beradab lah. Allah tak tidur, kita tidur. Nah, sampailah ke tempat pulau Badar, udah banyak manusia ada. Sampai sini aja kau ya. Teruskan perjalanan kau. Ini ada uang, kami kumpul-kumpul semalam untuk kau bekal kau. Iya. Kata yang lain. Itu Allah tuh miskin ya gitu. Oh dia maha kaya. Kalau maha kaya itu apa kalian kasih aku ini? Gitu. Aku udah beriman sama dia kok. Yang maha kaya itu apa? Namanya aja kalian. Tak butuh duit lagi dia. Kita ini gimana? Butuh apa enggak? Pakai kali ya. Ini contoh orang yang diangkat Allah itu udah. Jadi nggak mau duit lagi pun nggak mau dia. Kata Allah Ta'ala maha kaya. Nggak bersangkutan dengan itu dia. Kita ini, kita bilang udah di mulut Allah Ta'ala maha kaya. Tapi perbuatan kita macam miskin Allah Ta'ala. Saya nggak tahu ya. Kan gitu kan. Nah, kalau udah diangkat kayak itu lah. Udah nggak perlu duit lagi. Nggak tidur. Dia nggak belajar sifat 20 dia. Nggak belajar sifat 20. Kalau para sahabat belajar sifat 20 di mana? Dalam cara itulah turun surat Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Lengkaplah sifat 20 di situ. Katakan Muhammad Allah itu esa. Esa apa? Esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatan. Terus terangkan. Allahu samad, dia tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lengkap sifat 20 itu kan. Itu kekuatan sahabat. Itu kita baca tiap hari pun, ya. Orang ayat langganan pun ya kan. Tapi di mulut aja. Tiap hari lah, maka dibilang ayat langganan kalau Allahnya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu, tidak ada sekutu baginya, nggak ada, tunggal. Nah, dulu lah tahu itu para sahabat, nggak peduli lagi dia itu. Turun di bawahnya lagi, belajar sifat 22 ya kan. Sampai tamat, ngerti nggak juga ya kan. Sama aja macam keledai bawa kitab ya. Banyak kali kitab dibawanya. Inilah kita mau minta juga sama Allah Ta'ala, sebenarnya diberikan keimanan, semakin kuat keimanan, makin yakin ya. Maka hidup ini nanti terasa semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Nggak pakai kenapa lagi ya Sandra. Kok gini kenapa? Nggak ada. Buang itu semua. Sekarang inilah. Kalau tidak dari dulu kok tahu kau jual jamu dari dulu kau jamu ya kan. Lari sekali rupanya ya kan. Kok nggak dari dulu? Nggak usah kok. Emang sekarang. Kalau sudah duduk di hati kau tuh, bosnya ketentuan Allah Ta'ala suka atau tidak suka sampai. Inilah ketentuan. Apa makin lama makin enak jadinya kan. Terus bertauhid senantiasa sampai dulu di hati tidak melihat satu yang menjadikan suatu. Hari pernah jalan-jalan ke Belawan, pergi lagi, boleh pergi lagi ke Belawan.
Banyak tuh, si Mimin tuh entah berapa kontainer dia bilang tuh banyak. Kalau tak nama itu yang banyak kali. Aku mau satu aja, pilihkan aku satu yang kau ridhoi, yang kau kasih, yang menjadikan aku bertambah padamu. Itu tugas kita minta. Untung dia nih. Dapat contekan. Hah? Dapat contekan. Ya Allah, berikan aku seorang istri yang kau kasihi, yang menjadikan aku bertambah padamu. Dulu kita nggak minta gitu, sekarang mintanya. Dulu nggak aku minta tuh ya, tapi kau kan kuasa kan buatnya. Izin Ustaz, itu kalau nggak ada kata terlambat. Nggak ada. Itu baru nyambung ya, dari tadi nggak nyambung ya. Itu enaknya nggak gitu, nikmat. Kalau tadi nggak nyambung, ini baru nyambung, baru. Terlambat nggak ada. Macam kami ini mana-mana nggak berdoa dulu, ya sekarang mintanya. Hanya kau yang bisa merubah, yang lain nggak ada kok. Esa zat, esa sifat, esa perbuatannya. Kalau dulu tukang ngerepek, kalau jadikan ngerepek jadi candaan sama kami. Apa mesra jadinya kan? Yes. Makanya kalian yang mana istri-istri yang ngaji, lah ini loh. Ngenak-ngenak iklan aja lah ya. Di rumah tuh ramai kali tuh, penuh kali kalau hari Kamis tuh. Tanya si Tina. Ikuti peraturan agama nih, enak kan? Hasil sama kalian sendiri. Ini Ustaz, ini apa ini? Khawasunya apa? Orang yang sangat khusus. Orang khusus. Khusus sekali. Itu yang tadi tengah pada sifat 20 dan duduk kan imannya. Nggak payah. Allah Ta'ala baru sehendaknya, siapa yang dikedakinya? Anda belajar sifat 20 nggak tamat. Udah tamat beli kitabnya sampai hancur pun ya kan. Ngerti nggak juga ya kan? Macam keledai bawa kitab kan. Nggak tahu deh isinya yang dibawanya itu apa ya kan. Kau pernah kesana ke toko kitab sumber ilmu dan Riau? Pegawai itu banyak ada beberapa orang. Kira-kira ngerti atau sifat 20? Kayaknya enggak. Nah, menjual kitab banyak kan. Tapi kalau nama kitab tahu dia. Kira-kira kan di mana rasa sangkutnya kita ini? Enggak, Di mana rasa sangkutnya kita ini? nggak datang yakin. Inilah dasar dosa ini. Jadi kalau Bapak renungkan betul-betul yang kita kaji tadi, ini barusan ini. Itulah gunanya ilmu dituntut kita tadi kan. Kan dari bawah lah deh dosa ini. Supaya kita mengetahui kamalnya sifat Allah Ta'ala itu sempurna sifat Allah Ta'ala. Menafikan kekurangan. Maksudnya Allah dari sifat kekurangan. Dulu kan di hati. Nanti itu satu-satu ini. Satu-satu. Maka kan sudah sering saya sampaikan sifat 20 ini satu aja pun kita pegang kuat. Bukan satu, semuanya sifat 20. Satu aja pun kita pegang kuat cukup buat kita menjalankan kehidupan dunia akhirat. Cukup. Apa kodratnya, iradatnya, atau ilmunya, mendengar semua. Cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat. Cuma tauhid itu penting. Fikih itu peraturan ibadah. Tauhid ibadah itu ibadah. Tasawuf penyelamat ibadah. Udah. Ini kita dihantam dunia, dihabis-habisan kita dihantam dunia ini. Padahal sebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ad-dunya matal urur. Dunia itu tipu dayanya. Jadi kalau TV itu kita tengok, silakan. Tapi ingat, TV itu tontonan, bukan tuntunan. Tuntunan aja itu. Bukan tuntunan. Kan banyak orang belajar dari TV. Bu guru mati pagi-pagi dia berkopi, berdiri TV, dengarin cara mau ustaz itu, tangannya sama. Bu guru itu aja. Bisa tanya jawab? Nggak bisa satu. Terus saya tanya, kau itu guru kau apa itu? Ya guru saya lah itu. Kira-kira kenal nggak mau dia? Ya enggak. Dari mana kau bilang kau guru kau? Si Habib ini kalau kita tanya dulu kan si Habib apa kau dulu kan? Anakku lah kita. Namanya siapa? Ah itu aku nggak tahu. Kita akui anak ini. Ya. Kalau anaknya tahu lah dia semua. Berapa umurnya, sekolahnya di mana ya kan? Berarti ada kedekatan lah berarti. Ya mesti ada. Kalau ada kedekatan macam mana? Jangan mundurlah dengan cobaan yang datang.
Walaupun saya nyampaikan ini, hati saya benar-benar ini, betul aja kalian. Jangan mundur dengan segala macam cobaan. Apa yang bikinkan kuatnya? Karena setiap yang datang sama kita itu, kita yang mampu mikulnya kok. Itu tauhid, kan tauhid balik kan? Mustahil Allah Ta'ala letakkan beban kepada aku yang aku tidak mampu mikulnya. Mustahil itu. Surat Al-Baqarah terakhir. Hah? Di surat Al-Baqarah. Hmm. Allah Ta'ala beri beban sesuai dengan kemampuan. Nah udah. Berarti kalau enggak bukan Tuhan dia. Enggak pandai. Nah, jadi jangan ngeluh-ngeluh lagi. Udah. Begitu kuatnya tauhid sahabat disampaikan Nabi, yang mau dicarinya bukan si Mimin. Mimin mana namanya? Istri gubernur. Nabi pun terdiam. Aku mau kawin sama siapa kok? Istri gubernur tuh. Orang kaya, cantik, luar biasa kan? Ya. Pilihlah kau, kata Nabi. Pilihlah. Coba aja lah, Minang. Pengangguran, Minang, anak gubernur. Coba misalnya kalian bayangkan. Pak, saya mau sama anak bapak. Kalau kita jadi gubernur, apa kita jawab deh? Belum ada jual batok dia belum, masih nganggur. Apa kalau kita gubernur? Pikirlah kau pulang dulu. Busuk sama anak, nah sama laki-laki nih ya. Entah dari segi mananya, udah tengok kan. Apanya anak dengar. Nanti biar aku tanya anakku dulu kan. Ya kata, bilang anaknya. Tadi aku dengar katanya dia suruh Nabi nyuruh aku kemari. Maka aku minang anak bapak. Nabi ya. Yang main-main kalau Nabi nyuruh, kata si anaknya pula. Baik lagi dia. Coba dah Pak, terima lamaran aku. Terimalah katanya. Coba punya kerja. Penasaran sih apa di gubernur ini. Rupanya Nabi. Karena Rasulullah, mana itu orang itu? Dia pulang lamar anakku. Itu banyak orang ganteng-ganteng, si Hasan ada ya kan. Kata Rasul, anak kau itu akan mendapatkan seorang suami yang paling mulia seluruh dunia. Terkejut gubernur. Orang paling mulia seluruh dunia. Nah, enggak sembarangan. Terimanya lah, jadilah tuh nikah. Malam pertama. Nah, enak kali kalau cerita ini ya. Tapi sebujar tidur ini memang malas saya itu namanya. Udah. Malam pertama datang perintah besok perang sabilillah. Nah, bilang Nabi sama si laki-laki, kau nggak usah, kau diujurkan gitu, udahlah, nggak usah pikir perang kau kata Nabi. Oh tidak Rasulullah, aku yang penting perang, bukan ini. Nah. Cuma cantik perempuan ini pun, enggak lah, itu paling penting sama aku. Jihad fisabilillah, mati deh. Dalam perang ini mati, kan sempat malam pertama kan. Nah itu dia milih Nabi itu jadi istri Nabi. Dapatnya orang paling mulia seluruh dunia. Nah gitu. Itu si Mimin tuh nggak ngerti deh tuh, kalau tahu dia ini wali ya. Lari gitu. Nah itulah dia. Apa gak bangga bertanya, rupanya inilah maksud Nabi itu rupanya ya kan. Orang paling mulia seluruh dunia. Rasul. Apa sih? Enak ya kalau dekat cerita kita enak ya. Banyak lagi saya cerita itu. Kadang-kadang nggak mau nanya sama mana. Riwayat seperti itu untuk menyokong tauhid. Ini kan nyokong tauhid, ilmu tauhid, nggak ada masalah itu. Yang kalau dalam kitab Majmu' yang dipindahin bukan anak gubernur, anak raja. Udah pikir kau datang kata raja tadi nggak salah kau deh. Kau penggal bahasa lahir kau bertahu kok ya kan kita bahasa kita. Enggak ini. Aku mau anak tuan kau lah kata. Inilah ya. Nah, kau cari mutiara sebesar telur ayam 3 biji bawa kemari. Kata si raja tadi nggak akan mungkin dapat telur ayam mutiara. Di mana ada tuanku? Dia ada laut Thailand sana. Laut Thailand sana gitu. Pikir dia. Di koreknya air laut ditimbanya. Air laut ditimbanya mau dikuras yang laut jalan. Enggak, tapi dah gitu. Enggak puas kayak doga, enggak peduli kan yang lapar panas enggak ada. Lapar minum enggak ada. Dia tuanginnya. Air laut mau dikuras sebenarnya mungkin kan. Ikan heboh. Ikan ada apa? Ngapain dia tuh?
Kata malaikat, mau dikeringnya laut nih, mati kalian semuanya. Hah, kata kan. Dia ditimbangin, ngadu lah orang. Ngadu sama Allah Ta'ala, ikan-ikan tadi, datanglah malaikat. Nah, gimana? Cara apa dia sebenarnya? Dia mau cari mutiara 3 biji, telur ayam. Kalau itu, aduh, udah pakai cari bentar. Satu keranjang dapatnya sana. Ikan-ikan tadi nyari, raja nyari, nah, campakkan ke pinggir. Udah, dapat ikan, bawanya ke raja. Tadi ini dia mutiaranya, satu keranjang. Terkejut raja tadi. Kasih semua. Kalau kita kasih semua apa? 3 aja kita kasih. 3 kan, ini memang lagi. Padahal ada raja, udah apa lagi pikirkan kan? Kurang lagi itu nggak ada. Kasih semua udah. Kasih semua. Kawin bisa. Nah, itulah kekuatan tauhid. Ini kaji ini sebanyak kalian bercerita ini, itu hebat tauhid itu. Keimanan luar biasa. Sehingga kalau kita renung-renungkan lagi ya, ini mudah-mudahan dapatlah kita ya hikmahnya malam ini. Bukan kita kan, maksud saya juga ya kan. Kalau duduk di hati kita, bahwa saya menjodohkan kita siapa? Allah Ta'ala kan, gak berani marah kita kok. Saya nggak sama istri, saya yang otomatis. Karena yang jodohkan aku Allah Ta'ala. Itu orang kalau nggak ngaji, orang nggak tahu diuntung, saya bilang orang kasar, orang nggak tahu diuntung, orang nggak ngaji, kau udah jelek kau ketika marahin sama siapa itu berarti? Jangan. Dikasih duit bukan dia beli bedak kau. Jangan marah sama siapa. Mana? Makanya kita rahasia rumah tangga ini, ya, jangan pernah lihat kelemahan istri. Istri pun jangan pernah lihat kelemahan suami. Enaknya. Ini tengok kelemahannya, tengok kebaikannya, kelebihannya ya. Berapa orang anak udah dilahirkannya, dia ngandung, lahir, diurusnya semua. Itu tengok. Marah oleh. Si istri pun gitu. Kita di sekolah kan udah dari kecil besar sampai dapat titel arsitek ya. Kan gitu. Udah bekerja Pak. Semua kita tanggung, makanannya, pakaiannya semua ditanggung. Mana berani istri ngelawan? Karena budi apa istri? Enggak ada mana dalam budi kita kok, ya kan? Dia udah bekerja, udah bagus kedudukan awal. Dan nafkahi dia, semuanya kita kasih. Mana berani istri ngelawan? Bahkan terkadang, kalau bahasa kita terkadang lebih sayang seorang laki-laki pada istri ketimbang maknya sendiri. Karena durhaka namanya itu ya. Nah, iya. Si Buya kan pergi ke Jambi dengan maknya. Tahu ceritanya? Pergi saya jangan durhaka, pergi jalan. Ini kau persona dengan hain ini. Mama kau suruh pulang, jangan bantah saya bilang. Seketika aja Allah narik ini. Kalau Maha Kuasa kan, akan tahu juga jawabannya. Pulang kok. Tapi orang tua itu ngurus awak ya kan, mengandungkannya 9 bulan, mengurus kita, menyekolahkan, kerja, istri dia enggak, dia pulang. Sayangnya orang tua itu. Itulah surga kita ya, orang tua kita itu. Kalau ini sama-sama kita pegang, jangan lihat kekurangan istri, lihat kelebihannya. Istri pun gitu, jangan lihat kekurangan suami, lihat kelebihannya. Bahagialah rumah tangga ya. Jadi firman Allah tadi, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmi darajat. Telah mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka itu yang percaya daripada kamu, dan mereka itu yang didatangkan ilmu itu beberapa derajat pula. Nah, sampai sini aja kita dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.